Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Kaum muslimin, para pendengar RRI Ranai yang berbahagia, adapun judul Mutiara Ramadan kita kali ini adalah moderasi beragama dalam perspektif Islam. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang artinya adalah kesedang-sedangan, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Kata tersebut mengandung makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi mengandung dua pengertian, yaitu pertama, pengurangan kekerasan, dan kedua, penghindaran keekstriman. Sedangkan kata moderat bermakna selalu menghindarkan perilaku yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah. Orang yang moderat adalah orang yang bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average, rata-rata, core, inti, standard, baku, atau non-aligned, tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut atau tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut sebagai wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah diartikan sebagai pihak yang terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki tiga pengertian, yaitu pertama, penengah, perantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis. Kedua, pelerai, pemisah, pendamai antara orang yang berselisih. Dan ketiga, pemimpin dalam pertandingan. Kaum muslimin, para pendengar RRI Ranai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, beragama berarti menganut atau memeluk agama. Sebagai contoh adalah saya beragama Islam. Beragama berarti beribadah, taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama. Sebagai contoh, ia datang dari keluarga yang beragama. Beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada, mementingkan. Sebagai contoh adalah mereka beragama pada harta bendanya. Secara istilah, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keragaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Beragama adalah memeluk atau menganut suatu agama, sedangkan agama itu sendiri mengandung arti, sistem, prinsip, kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Agama di dunia ini bukanlah satu, akan tetapi banyak. Di Indonesia, sebagai contoh, agama yang diakui oleh negara adalah
agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, agama jangan digunakan sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan serta meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari kita senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dalam konteks beragama, sikap moderat adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Pilihan pada moderasi adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan sebuah pilihan, tetapi melainkan sebuah keharusan. Kaum muslimin, para pendengar RRI Ranai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis telah disepakati oleh para pemuka Islam bahwa keduanya merupakan sumber dan referensi utama dalam merujuk semua masalah yang dihadapi dalam semua lini kehidupan. Hal ini dilakukan mulai semenjak generasi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kapan saja selama umat Islam masih hidup di kolong permukaan bumi ini. Begitu pula halnya dengan masalah moderasi beragama yang akhir-akhir ini cukup berdengung dan bergema, diperbincangkan di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Kata dan istilah moderasi beragama bukanlah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan hadis, akan tetapi kata asing yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Al-Quran dan hadis bukan kamus istilah, akan tetapi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang disaji oleh Al-Quran dan hadis bukan istilah moderasi, akan tetapi substansi dan maknanya. Hal ini harus dikembangkan untuk kepentingan hidup manusia sesuai tempat dan waktu. Di sinilah letaknya dinamisnya ajaran Islam. Kata moderasi beragama telah disejajarkan oleh para pakar dengan kata wasatan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Kata ini kemudian diperluas dengan berbagai makna dan istilah yang uraiannya disampaikan berikut ini. Pertama, moderasi beragama bermakna umat pilihan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kedua, moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam yang dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 3. Yang ketiga, moderasi beragama bermakna adil yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 58. Keempat, moderasi beragama yang bermakna seimbang pola hidup sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kelima, moderasi beragama dalam bersikap dijelaskan oleh Al-Quran surah Luqman ayat 19. Dan yang keenam, moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana dijelaskan oleh Allah melalui surah Al-Hujurat ayat 13. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis tersebut memuat substansi dan makna moderasi beragama. Hadis-hadis berikut ini adalah hadis yang memuat substansi dan makna moderasi beragama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku. Kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu, tetapi jangan berlebih-lebihan dalam beramal, sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi hari dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis dari Buraidah al-Aslami. Ia berkata, pada suatu hari aku keluar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di depanku. Kemudian beliau menarikku dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu kami menemukan seorang lelaki yang sedang sholat dan ia memperbanyak ruku dan sujudnya. Nabi justru bersabda, apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya? Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau kemudian melepaskan tanganku dari tangannya. Kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskannya serta mengangkat keduanya seraya berkata, hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan. Beliau mengulainya 3 kali. Karena sesungguhnya siapa yang berlebih-lebihan dalam beragama akan dikalahkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Baihaqi dan Al-Hakim. Jabir bin Samurah berkata, aku telah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali dan aku dapati solatnya dalam pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, hindarilah sikap berlebih-lebihan melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Kaum muslimin, para pendengar RRI Ranai yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat, umat yang berada pada posisi tengah, terbaik dan umat pilihan. Beragama yang baik adalah bukan karena solatnya menghadap wajah ke sana dan kemari, sebagaimana protes kaum Yahudi kepada umat Islam ketika mengarahkan kiblat mereka ke Baitul Maqdis. Umat yang terbaik adalah umat yang berada pada posisi tengah, mengakui, menghormati nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan justru membunuh para nabi dan menuhankan nabi sebagaimana dilakukan oleh umat terdahulu. Ciri lain umat moderat dan seimbang adalah umat yang berlaku adil. Pada surah An-Nisa ayat 58, Allah menyuruh manusia untuk berlaku adil. Adil adalah orang yang berada di tengah seperti anak timbangan. Yang terbaik adalah umat yang seimbang apabila berlaku adil dalam memutuskan perkara, meski yang diadili itu seorang bangsawan dan raja. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menghakimi Jabalah bin Aiham. Jabalah adalah raja kerajaan Ghassan, masuk Islam namun kemudian murtad dikarenakan akibat hukum qisas yang dijatuhkan Umar bin Khattab kepadanya. Ketika Jabalah naik haji dan tawaf di Ka'bah, ujung kain ihramnya terinjak oleh salah seorang Arab. Jabalah marah dan menampar mukanya. Akhirnya orang Arab tersebut mengadu kepada Umar bin Khattab dan Umar pun memanggil Jabalah dengan menerima tamparan yang sama, karena di dalam Islam hukumnya harus adil, tidak ada beda antara rakyat jelata dengan raja. Surah Al-Qasas ayat 77 juga menunjukkan bahwa umat moderat adalah umat yang seimbang dalam mendudukkan kepentingan dunia dan akhirat. Kedua-duanya harus berjalan seiring dan seirama. Apabila salah satunya diabaikan, maka pincanglah posisinya. Mementingkan dunia saja
akan terjebak dalam materialisme. Sebaliknya berorientasi ke akhirat saja akan tertindas dan digilas oleh massa. Begitu juga halnya dengan moderasi beragama. Dalam masyarakat plural telah ditata oleh Al-Quran, masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, memiliki tatanan hidup, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati di dalam lingkungannya. Sedangkan masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, budaya dan agama. Di era global, bentuk pluralisme tersebut tidak mungkin terelak sebab dunia bagaikan sebuah desa. Beragam manusia berkumpul bersama. Kebiasaan dalam masyarakat majmuk sering memicu konflik disebabkan berbedanya kepentingan dan keyakinan dalam beragama. Hal ini sulit dapat diatasi kecuali melalui toleransi dalam beragama. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, Al-Quran telah menawarkan konsep wasatan yang dalam istilah sekarang disebut dengan moderasi beragama. Agama dipahami bukan dalam bentuk ekstrim, tetapi dalam bentuk ramah, akrab, damai, santun dan rukun, sehingga tidak terkesan bahwa Islam datang ke dunia untuk berperang, kejam, bengis, dan penuh dengan teror. Padahal kalau ayat-ayat Al-Quran dikaji secara menyeluruh dan mendalam, maka akan ditemukan bahwa Al-Quran membawa rahmat bukan kepada umat manusia saja, akan tetapi kepada seluruh makhluk dan lingkungan alam. Keseimbangan pada fenomena alam, dalam bermoral, dalam menghadapi masyarakat plural, dalam memberi nilai plus terhadap kepentingan dunia dan akhirat, dalam bertawazunnya pada keadilan dan konsekuensi bermoral, bahwa tidak luput seimbangnya berperilaku sebagaimana tertera dalam surah Luqman sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebagai harmoni seni keindahan di dalam kehidupan. Namun demikian, bukan Al-Quran saja yang berbicara tentang keseimbangan dalam menata kehidupan. Hadis pun turut menanganinya. Beribadah berlebih-lebihan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena dapat memberatkan umat manusia. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi berulang kali meminta kepada Allah agar jumlah solatnya dikurangi hingga 5 waktu saja, yang sebelumnya 50 waktu. Karena itu cukup memberatkan umatnya di kemudian hari. Yang penting adalah beribadah itu harus ikhlas, jauh dari riya. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian akhir Mutiara Ramadan kali ini dapat disampaikan catatan sebagai berikut. Moderasi beragama merupakan isu yang cukup mencuat dan cukup hangat dibicarakan dalam dekade ini. Melalui konsep moderasi beragama, kegaduhan dalam masyarakat akan dapat diatasi, terutama masalah konflik antar umat beragama dan intern umat beragama itu sendiri. Al-Quran sebagai kitab suci dan hadis sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, keduanya merupakan pedoman hidup dan sumber rujukan umat Islam dalam memutuskan segala perkara yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Moderasi beragama yang diberi arti sebagai beragama dengan mengambil posisi jalan tengah dan seimbang, tidak ekstrim dan berlebih-lebihan, telah ditawarkan Al-Quran dan hadis beberapa abad yang lalu. Bahkan bukan dalam moderasi beragama kita menghadapi masyarakat plural saja, tetapi lebih jauh, mendalam dan universal sampai kepada masalah fenomena alam, masalah moral, masalah bagaimana cara menangani dunia dan alam, termasuk seni dalam hidup, harus serasi dan seimbang. Jikalau keseimbangan ini tidak dipahami dan diterapkan, maka dunia dan manusia yang hidup dalamnya akan kacau dan berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang berbahagia, demikian Mutiara Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah kita lainnya di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله قدير. والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.
الله